wabarakatuh. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Sahabat Raja dimanapun antum berada, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Sahabat Raja dimanapun antum berada, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini kembali insyaallah kita dapat menyimak satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Bulughul Maram, buah karya dari Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala. Dan sebagaimana biasa ikhwatul azani Allah wa iyyakum, kajian ini akan disampaikan dan dipaparkan secara mendalam bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Zainal Abidin bin Samsuddin LCMM hafizallahu taala. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini beliau akan mengangkat satu pembahasan dengan tema yang sangat menarik buat kita semuanya, yaitu sholat sunnah ba'diyah Jumat. Sebelum kita simak kajian yang penuh dengan faedah ini, insyaallah kami sampaikan kepada Anda semuanya, ikhwatul Islam azani Allahu wa iyyakum. Setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi kami di 021 823 6543. Ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0819 896543. Nah, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, untuk selanjutnya kita simak bersama, dan kepada Ustadz kami persilakan falyatafadhal maskuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, suaranya kurang kebuka, terlalu ngendap. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu, wabil khusus yang hadir secara offline di Masjid Islamic Center Ibnu Hajar yang dirahmati Allah. Sedikit untuk memberikan afirmasi penegasan sebelum kita masuk ke dalam hadis yang mulia yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Bulughul Maram nomor 460, bahwa tanda orang itu terpelajar adalah tampak kematangan dan kedewasaan dia di dalam beragama.
Makanya orang itu kalau tampak dewasa, tampak matang di dalam beragama, itu menandakan dia itu seorang berilmu. Dan sebaliknya, kalau seorang itu tidak menunjukkan kematangan dan kedewasaan meskipun memiliki gelar berenteng, keilmuan secara teoritik Masya Allah mendalam, dan yang tidak kalah pentingnya gelar-gelar baik akademik maupun sosial itu mentereng, enggak ada gunanya. Oleh karena itu Imam Ahmad mengatakan aslul ilmi khasyatullah. Asas ilmu itu mendatangkan ketakutan kepada Allah. Makanya barang siapa yang tambah ilmunya tidak tambah takutnya kepada Allah, maka tidak tambah kecuali kesesatan, penyimpangan, dan murka dari Allah. Dan supaya ilmu itu menjadikan kita itu matang dan dewasa, simple diamalkan. Makanya al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Jadi ilmu tanpa diamalkan itu seperti pohon tidak berbuah. Apalagi kita sebagai seorang pendakwah. Apalagi kita sebagai seorang suri tauladan. Jangan sampai kita itu seperti yang dikatakan Rasulullah. Mathalul ladzi yu'allimun nasa al-khaira wa yansa nafsahu kamathalil qatilah tudhi'un nasa wa tahrik nafsaha. Jadi perumpamaan orang yang mengajarkan kebaikan kepada seseorang, kepada manusia, melupakan dirinya sendiri itu seperti lilin, seperti qatilah, membakar dirinya sendiri untuk menerangi orang lain. Apalagi gelar ustadz, gelar kiai, gelar apapun hanya untuk menaklukkan akal-akal awam manusia supaya mengultuskan kepada dirinya, menaklukkan perasaan-perasaan dia supaya kagum, sehingga timbul karismatik di dalam dirinya yang palsu. Bukan itu yang dicari di dalam dakwah. Makanya Rasulullah menegaskan juga, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Qul, katakan Muhammad, inilah jalanku, hadhihi sabili, aku mendakwahkan kepada Allah dengan al-ilmu wal yaqin, al-basirah. Makanya orang yang berdakwah tanpa ilmu itu merusaknya lebih besar daripada memperbaikinya. Karena segala sesuatu itu, kerangka agama itu selalu dibangun di atas ilmu. Makanya terutama tauhid, Allah tegaskan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan dalam hal apapun. Makanya qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakan Muhammad, apakah sama orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti? Jawabannya enggak mungkin sama. Makanya antum semua jangan ada kegagalan di dalam berilmu, kegagalan di dalam bermajlis. Apa itu? Mencari ilmu hanya menunaikan dan menggugurkan kewajiban lembaga. Tidak. Mencari ilmu seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad kepada anaknya ketika ditanya,
Wahai bapakku, kenapa kita itu mencari ilmu? Untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita dan dari orang lain. Karena jadi orang bodoh itu enggak enak. Fahim tum? Halo, tes. Gimana? Fahim tum? Kayak gitu. Dan antum jangan melihat level antum, status antum. Karena Masya Allah, alim ulama di kalangan Islam dari zaman dahulu sampai sekarang, itu didominasi orang-orang yang tidak berstatus sosial yang menggiurkan. Orang-orang yang bukan status sosialnya itu mentereng, tidak. Bahkan Abdullah Atha ibnu Abi Rabah itu budak. Al-Hasanul Basri itu anaknya budak. Muhammad ibnu Sirin itu bapak ibunya adalah budak. Bahkan ulama-ulama yang menjadi dasar utama nyebarnya Islam sampai Nusantara ini adalah mereka adalah orang ajam. Jadi antum harus semangat mencari ilmu. Terutama al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Yang dimaksudkan ilmu itu adalah ilmu apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, dan apa yang telah dikatakan oleh sahabat. Baik. Sekarang kita memasuki bab di mana kadang-kadang tidak sedikit yang bertanya, Ustadz, apakah ada solat qabliyah dan ba'diyah Jum'ah? Dan gitu. Apakah sama qabliyah ba'diyah sunnahnya itu seperti duhur? Nah, ini kita jawab di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum al-jumu'ah falyusalli ba'daha arba'an. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika di antara kalian solat Jumat, maka hendaklah solat setelahnya 4 rakaat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam Kitabul Jum'ah, di dalam bab as-salatu ba'dal Jum'ah, babnya bab solat setelah Jum'ah, dari jalan Khalid ibnu Abdullah dan Suhail bin Abi Salih an abihi an Abu Hurairah bihi marfu'a. Hadirin sekalian, dari hadis ini kita bisa mendapatkan kesimpulan sementara bahwa adanya solat ba'diyah setelah Jum'ah. Taib, kita ingin jelaskan lebih sederhana lagi. Dikatakan qabliyah dari kalimat qablun, yaitu apa? Sebelum. Maka solat sunnah yang dilakukan sebelum wajib itu namanya qabliyah. Kemudian ba'diyah adalah setelah dari kalimat ba'dun, karena artinya setelah. Artinya solat-solat sunnah yang dilakukan setelah solat wajib itu namanya ba'diyah. Kalau hari-hari biasa itu jumlahnya maksimal 12. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla fi yawmin wa lailatin isna asyrata raq'atan tatawu'an min ghairi faridatin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang solat sehari semalam sunnah bukan wajib, 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Masya Allah. Makanya antum jangan lamcing habis salam pelencing, ya.
Jadi sholat seperti cacing keinjek, kloket-kloket, terus setelah itu apa? Ngilang. Makanya imam dianjurkan setelah salam itu menghadap ke mana? Menghadap ke mana? Ke jamaah. Supaya membantu makmumnya, membantu rakyatnya. Supaya tahu kondisi rakyatnya yang diimaminya. Tuh, ya. Minimal selama kita itu zikir yang sunnah muakkad itu, kecuali ada satu urusan yang sangat emergensi. Antum habis sholat, salam, Masya Allah dapat kabar orang tua antum masuk rumah sakit, udah langsung keluar, nggak apa-apa, salam keluar. Tapi dalam kondisi normal, antum sholat dulu, tunggu dulu. Karena ba'diyah 12 itu 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, berapa? 6. 2 rakaat setelah maghrib, berapa? 8. 2 rakaat setelah isya, berapa? Berarti 10. Nas, 2 rakaat sebelum subuh. Adapun qabla al-maghrib, ya, qabla al-asr, sebelum maghrib, sebelum asar, itu boleh sunnah, ini solat sunnah, tapi tidak dikuatkan, ghairu muakkada. Hanya sekedar silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau tadi yang 12 itu ditekankan, sangat dianjurkan, bahkan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan kecuali safar. Kalau safar pun Rasulullah tidak pernah meninggalkan solat sunnah 2, yaitu 2 rakaat fajar sama sholat witir. Nah ini sekarang permasalahannya, kalau Jumat bagaimana? Kalau sebelumnya menurut pendapat yang kuat, yang sahih, tidak ada qabliyah. Adapun di sana ada satu asar di mana Abdullah ibnu Umar itu sholat panjang sekali sebelum Jum'ah. Apakah ini menjadi dalil qabliyah? Menurut pendapat jumhur ulama tidak, karena Abdullah ibnu Umar bukan solat rawatib qabla al-jum'ah, tetapi solat sunnah mutlak. Makanya kalau antum masuk masjid, umpamanya datang Masya Allah mubakir, waktu awal jam 10, antum solat sunnah mutlak. Apa itu solat sunnah mutlak? Solat yang tidak ada namanya, tidak terikat waktu, tidak terikat jumlah. Yang penting 2 salam, 2 salam, 2 salam, 2 salam sampai kapok. Nah, ini. Yang penting tidak di dalam waktu 5. 2 ini makruh, 3 haram. Yang haram pas matahari terbit, pas matahari terbenam, pas matahari di tengah. Ini haram karena tasyabbuh dengan non-muslim. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tapi setelah asar, setelah subuh makruh. Kenapa? Karena 2 waktu ini potensi untuk kita melakukan sholat pas matahari terbenam terbit. Antisipasi supaya tidak melakukan itu dicegat oleh apa? Larangan sholat setelah asar, supaya nggak sholat pas matahari terbenam. Setelah subuh, supaya tidak sholat pas matahari terbit. Itu alasannya. Selain itu silahkan 2 salam. Bahkan Harun ar-Rasyid itu khalifah pada zaman Abbasiyah yang paling terkenal, itu sholat mutlaknya 1 hari sampai 500 rakaat. Imam Ahmad juga sama. Ya. Habis itu antum sholat, sudah puas dengan sholat sunnah mutlak, atau baca Al-Quran. Entah rutinitas baca Al-Quran kita atau membaca surat Al-Kahfi, karena sangat dianjurkan untuk baca surat Al-Kahfi pada waktu hari Jum'ah. Nah, sholatnya berapa sebelum yang dikatakan mutlak tadi? Terserah. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW
dari Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Pernah Rabi'ah ini mantan pembantunya Rasulullah. Subhanallah. Suatu ketika main ke rumahnya Rasulullah, kemudian mau pulang. Rasulullah menawarkan, wahai Rabi'ah, mau diberikan oleh-oleh apa? Mau pengin apa? Ibarat kasarnya seperti itu. Kata beliau, ya Rasulullah, saya tidak ingin apa-apa. Saya cuma satu aja ya Rasulullah, mohon. Bisa jadi pembantunya Rasulullah di surga nanti. Oh, Masya Allah, berarti satu surga. Apakah surga yang begitu mulia, begitu tinggi, tinggal bersama Rasulullah gratisan? Tidak. Tanpa keluar keringat? Enggak. Bahkan Rasulullah mengatakan, a'inni ala nafsika bikathratis sujud, bantu aku untuk mewujudkan itu dengan memperbanyak salat. Karena sujud di situ maknanya adalah memperbanyak apa? Salat. Nah, setelahnya di sini arba'an. Kalau kita lihat teksnya di sini hendaknya perintah ba'daha arba'an, salat 4 rakaat. Tetapi kalau kita compare dengan hadis yang lainnya, man kana minkum musalliyan, barang siapa yang ingin sholat di antara kalian ba'dal jum'ah, setelah Jumat, falyusalli arba'an, hendaknya sholat 4 rakaat. Di sini anjuran tersebut menurun tingkatannya menjadi istihbab, dianjurkan, sunnah, tidak wajib. Tapi kalau kita komparasikan juga dengan sekalian hadis Rasulullah SAW bahwa Rasulullah sholat di rumah setelah Jumat 2 rakaat. Nah, ini berarti ada riwayat yang dimana Rasulullah mengatakan secara qaulan 4 rakaat. Ada riwayat secara fi'lan perbuatan. Kalau tadi ucapan 4 rakaat, fi'lan perbuatan sholat 2 rakaat di rumah. Bahkan Abdullah ibnu Umar juga melakukan itu. Makanya di sini digabung karena dua-duanya sahih. Nah, di dalam proses penggabungan dua riwayat, di mana satu riwayat Rasulullah menganjurkan sholat setelah Jumat 4 rakaat, satunya 2 rakaat, maka muncul pendapat seperti ini. Satu, Abdullah ini Ibnu Taimiyah sama Ibnu Qayyim mengatakan, dua riwayat tersebut bisa kita gabungkan dan dua-duanya bisa diamalkan dengan cara, kalau sholat di masjid 4 rakaat, kalau sholat di rumah 2 rakaat. Tadbiqan lil hadisain, untuk menerapkan dua hadis tersebut. Bagi siapa saja yang ingin sholatnya di masjid, maka 4 rakaat. Barang siapa yang ingin sholatnya di rumah, 2 rakaat. Kenapa itu ini seperti itu? Karena untuk memotivasi seseorang sholat di rumah, diringankan. Karena mungkin berat, karena belum tentu orang nanti setelah sampai rumah bisa sholat. Kerepotan ini, kesibukan itu, bahkan kadang-kadang sampai di rumah ya wudunya batal, berat lagi untuk wudu. Maka di sini ada banyak rintangan. Di dalam rangka memotivasi seseorang untuk sholat di rumah, diringankan pilihannya 2 bukan 4. Apalagi Rasulullah mengatakan, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktuba. Salat seseorang yang paling terbaik adalah di rumah kecuali yang wajib. Kalau wajib di mana? Di masjid, kecuali bencong. Kalau sekarang merasa laki-laki, ya, nggak usah diperiksa. Itu kita tidak juga ngelihat dandanannya. Pokoknya yang laki-laki datang ke masjid. Nah, jadi sholat, wah saya kayaknya nggak bisa pulang, atau saya memang ngantor, habis sholat Jumat ngantor. Bagaimana caranya? Antum sholat di masjid 4 rakaat.
Tapi kalau ada potensi pulang, apalagi Jumat itu libur, antum sholat di rumah di dalam rangka untuk pertama, sholat di rumah memakmurkan rumah dengan berbagai macam amaliyah yang bisa menjauhkan rumah kita dari syaitan dan mendekatkan malaikat. Karena Rasulullah mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Layaknya kuburan, antum lihat kuburan. Enggak ada zikir, enggak ada sholat, enggak ada baca Al-Quran. Apalagi Rasulullah mengatakan ketika dibacakan suratul Baqarah, inna syaitana yafirru minal baiti alladhi tuqra' fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan suratul Baqarah. Masya Allah. Nah, sekarang terakhir sebelum kita buka tanya jawab. Pelaksanaannya arba'an itu sekali salam dengan satu tasyahud atau dua tasyahud kalau sekali salam, atau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nih, sebagian ulama macam seperti Ahlur Ra'yi, Ishaq ibnu Rahawai atau Rahuyah dan yang lainnya mengatakan bahwa sholat 4 rakaat ini langsung 1 tasyahud, 1 salam. Paham? Siapa tadi? Pendapat siapa, bos? Dan ini pendapat dipilih oleh Imam Asy-Syaukani, Muhammad Asy-Syaukani, sahib Nailul Awtar. Jadi orang bisa langsung sholat 4 rakaat. Rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, dan terakhir tasyahud, langsung salam. Atau yang kedua, sholat dengan cara 1, 2, Fatihah dan surat, kemudian tasyahud. Kemudian berdiri lagi, ketiga, keempat, tasyahud lagi. Jadi persis seperti sholat duhur, asar sama isya. Tapi karena siang tidak dikeraskan bacaannya. Ini tata cara bagi ulama yang berpendapat sholat 4 rakaat itu langsung. Bisa 2 tasyahud, bisa 1 tasyahud. Nah, pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan jumhurul ulama, kebanyakan ulama tetap 2 salam, 2 salam. Alasannya karena di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh para ulama, di antaranya Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Imam Az-Zaila'i di dalam kitab Nasbur Raya. Rasulullah mengatakan salatul laili wan nahari masna masna. Salat malam dan siang itu cara mengerjakannya 2 salam 2 salam. Ini berarti cara mengerjakan sholat sunnah baik malam maupun siang, siang atau malam gimana? 2 salam, 2 salam, termasuk setelah Jumat tadi. Dan ini pendapat yang rajih, yang kuat, meskipun kalau seandainya antum lihat orang sholat 4 rakaat sekali salam, antum jangan salahkan apalagi sesatkan. Wah, itu aliran sesat. Jangan. Karena ini masalah khilafiyah, ini masalah furu'iyah, ini masalah mengenal kelonggaran, fleksibilitas di dalam agama Islam. Jadi barang siapa yang melihat orang sholat 2 salam 2 salam, itu adalah suatu praktek yang didasarkan atas dalil. Ada orang yang sholat 4 salam, itu juga praktek yang dikuatkan oleh ijtihad para ulama. Tetapi kalau kita disuruh milih, pendapat yang rajih yang kuat adalah 2 salam 2 salam berdasarkan hadis Rasulullah SAW, sholatul laili wan nahari masna masna. Sholat malam dan siang, siang dan malam itu 2 maksudnya 2 salam 2 salam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, sekarang kita serahkan kepada audien, kepada para pemirsa dan yang lainnya. Fadhal, silahkan.
Jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz atas materi yang disampaikan di kesempatan sore hari ini. Satu materi yang sangat menarik buat kita semuanya tentang salat sunnah ba'diyah Jumat. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya kita buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543 dan bagi Anda yang bertanya melalui chat WA di 0819896543. Kita angkat yang pertama melalui telepon terlebih dahulu. Silakan. Baik. Ya, silakan. Baik, terputus. Kami tunggu kembali. Kami berikan kesempatan kepada Anda semuanya, ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum, untuk memperdalam materi yang telah disampaikan oleh Ustadz di kesempatan sore hari ini. Kita buka sesi interaktif soal jawab dan bagi Anda yang bertanya secara langsung di 0218236543. Ya, kita persilakan kepada Anda semuanya yang ingin bertanya. Baik, masih terputus. Ya, silakan. Ya, silakan Bapak dengan siapa dan berada di mana? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa? Bapak Supriyanto Bapak Supriyanto. Di mana Pak? Mohon maaf. di Bogor. Ya, silakan Pak pertanyaannya. Ingin bertanya nih untuk ba'diyah sholat subuh, apakah dilakukan setelah azan atau sebelum azan? Ba'diyah subuh. Karena ketinggalan kali Pak ya? Iya, Ya, baik. itu saja. Ya, terima kasih Pak Supriyanto dan kepada Ustadz. Ustadz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Hadirin sekalian, Rasulullah SAW pernah melihat seorang sholat 2 rakaat setelah subuh. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, alis subhi arba'an, apakah ada sholat subuh itu 4 rakaat? Karena tampaknya setelah sholat orang tersebut langsung sholat lagi. Kemudian setelah Rasulullah SAW menanyakan seperti itu, orang tersebut mengatakan, ya Rasulullah, tadi saya belum sempat sholat 2 rakaat sunnah sebelum subuh. Setelah itu Rasulullah diam. Dan diamnya Rasulullah SAW adalah membenarkan. Dan ini termasuk takrir. Yaitu masa kata Nabiyu an fi'li sahabah. Ya, itu adalah iqrar. Makanya sunnah takririyah. Kerana Rasulullah SAW memiliki sifat la yajuzu lin nabi tarkul bayani indal hajah. Tidak boleh bagi seorang nabi, terutama Rasulullah, meninggalkan penjelasan ketika dibutuhkan. Kalau hal itu dilarang, Rasulullah harus menjelaskan. Diamnya Rasulullah berarti membenarkan. Makanya seorang dibolehkan mengqadha solat rawatib, terutama subuh, setelah solat subuh langsung, atau nanti nunggu setelah matahari terbit, sepenggala diqadha, atau langsung. Ini juga bisa menjadi dalil. Larangan solat setelah subuh itu berlaku hanya solat sunnah mutlak. Adapun solat-solat yang memiliki sebab, contoh ada solat jenazah setelah subuh. Contoh, Masya Allah, ada orang ingat, ya Allah, anak tadi itu belum solat isya. Ingat setelah subuh. Apa yang dia lakukan? Solat langsung. Jangan nunggu isya lagi, nanti mati maghrib nanti. Ya kan? Ada di antaranya ketinggalan isya, nunggu isya lagi. Ketinggalan subuh, nunggu subuh lagi.
Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan solusi, siapa yang ketiduran atau lupa solat ketika ingat ketika bangun. Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran solat atau lupa solat, hendaknya solat ketika ingat atau ketika bangun. Masya Allah ya, tidur dari Isya. Setelah Isya tidur. Bangun jam zuhur bangun, Masya Allah, karena bujangan sendirian dikontrakan, gitu. Udah nggak tidur seminggu, tidurnya juga qadha, Masya Allah ya. Bangun zuhur atau asar, astagfirullah, ana belum sholat subuh, zuhur, asar, Masya Allah, langsung antum qadha. Tuh, ini dari mulai mana? Karena tadi Isya sudah kan, kita qadha subuhnya, dan antum sekalian rawatibnya, karena Rasulullah pernah kesiangan, Masya Allah, sahabat Rasulullah bersama sahabat ketiduran semua Pak, karena perjalanan di suatu peperangan Rasulullah SAW tidur di lembah. Coba sengsaranya Rasulullah demi kita, tidur di lembah. Ternyata semuanya ketiduran dan tidak ada yang membangunkan kecuali sinar matahari. Kemudian Rasulullah mengatakan, ini lembah setan, ayo kita pergi. Rasulullah pindah, sholat subuh dengan adzan, dengan qomat, dengan sholat sunnah, dengan sholat wajibnya. Loh, begitu juga nanti zuhur antum, rawatib, sholat wajib, rawatib. Begitu juga asar, karena asar cuman qabliyah, itu pun ghairu muakkadah, boleh dilakukan, boleh tidak, dan seterusnya. Antum juga lupa, ya Allah tadi ana belum sholat duhur, ana belum sholat asar, baru ingat maghrib, ya, karena sibuk seharian, langsung ingatnya kajian, khawatir nanti pincernya terlambat, duduk, tahu-tahu maghrib, ya Allah, ana belum sholat asar. Kalau sesekali nggak munafik, tapi kalau terus-terusan sholatnya itu jam 5:30, itu namanya sholat munafik. Itu namanya ngelupa, bukan lupa. Makanya Rasulullah mengatakan, tilka sholatul munafikin. Antum kalau menunda karena suatu aral, antum sholat jam 5:30 sebelum terbenam, nggak ada masalah. Kalau itu karena uzur. Karena Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya bahwa man adraka, ya, barang siapa yang menemukan as-salata qabla an taghruba asy-syamsu, sebelum matahari terbenam, minal asri faqad adraka shalah, maka dia telah menemukan salat. Yang penting sebelum terbenam. Kalau maghrib, asar, sebelum terbit itu subuh, dapat 1 rakaat. Dan orang itu dinyatakan menemukan 1 rakaat ketika apa? Man adraka ruku'a ma'al imam faqad adraka shalah. Barang siapa yang menemukan rukuk bersama imam, maka dia menemukan salat. Oke. Seperti itu ya, tata cara kelupaan atau ketiduran. Itu tapi jangan sengaja lupa, pura-pura lupa, pura-pura tidur, padahal udah ingat, pulas lagi. Karena nggak ada gairah, nggak ada tanggung jawab, nggak ada semacam, wah nanti kalau saya sholat kena ancaman seperti ini kan kewajiban, maka tidur lagi. Tuh ya, wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Jazakallahu Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan, dan kita buka kembali sesi interaktif ini untuk selanjutnya di line telepon 0218236543. Nah, silakan bagi Anda yang bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Iskandar, Pak Ustadz dari Depok. Ya, silakan Pak Iskandar. Iya, kalau kita Pak Ustadz, Ustadz Imroja. Pak Ustadz, ada 2 pertanyaan yang mau sampaikan ya. Terkait hadis
dari Aisyah yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW tidaklah pernah meninggalkan 2 rakaat sudah asar di sisiku sama sekali. Hadis Bukhari 591 dan Muslim 835, artinya ba'da asarnya ada ya Pak Ustaz, karena dalam hadis ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada semacam itu Pak Ustaz, ada kuburan. Terus di samping kuburan itu ada masjid. Terus kuburan itu kadang-kadang dipakai, ada orang datang ziarah. Nah, kita sebagai memang satu komplek gitu, kuburan sama masjid itu. Apakah bisa kita sholat di dalamnya itu? Bagaimana, Mbak? Itu Pak, ada 2 pertanyaan. Terima kasih. Baik. Baik. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz untuk menjawab. Mungkin bisa diulangi Pak, diringkas saja pertanyaan pertama, kedua apa tadi? Baik Ustaz. Pertanyaan pertama adalah tentang di mana Rasulullah pernah sholat asar secara terus-menerus, tidak pernah ditinggalkan. Apakah hadis ini menunjukkan bahwasannya Rasulullah tidak pernah merupakan satu sholat sunnah yang dikerjakan Ustaz setelah sholat asar? Itu yang pertama. Yang kedua ada ketika seseorang berada di sebuah perkuburan, komplek perkuburan yang di dalamnya ada masjid, apakah memang boleh sholat di dalam masjid? Silakan Ustaz. Tayyib, kalau seandainya seorang tersebut sholat qabla al-asr itu dirutinkan, tidak pernah sama sekali ditinggalkan, ini menyelisihi sunnah Rasulullah. Kenapa? Karena namanya aja ghairu muakkadah. Karena kalau itu dilazimkan, berarti di sini jumlah rawatib itu bukan 12, bahkan ditambah 4. Makanya Rasulullah pun teksnya mengatakan rahimallahu mra'an shalla arba'an qabla al-asri. Semoga Allah merahmati seseorang yang sholat 4 rakaat setelah asar. Ini sebelum asar. Dan itu hadisnya memang diperbincangkan, diperdebatkan oleh para ulama tentang kedudukannya, apakah sahih atau tidak. Sehingga menurut beberapa ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Abdullah Jibrin dan yang lainnya, bahwa hadis ini adalah hasan li ghairihi. Nah, adapun pertanyaan yang kedua tentang apa tadi? Apa? Hah? Oh ya. Saya kira kalau ada masjid di pekuburan itu sholat untuk sholatul janazah. Dan bagi para pemangku kepentingan, makam-makam yang ada masjidnya itu dihindarkan. Ya, di area menuju ke arah kiblat itu tidak ada pekuburan. Ya. Kemudian area kanan kiri pun dibatasi dengan pagar, dengan pematang minimal. Sehingga area itu mandiri sendiri, terpisah. Ya. Ini baru adalah solusi. Karena perlu diketahui di dalam Islam itu antara masjid dengan kuburan tidak bisa bersatu. Di mana ada masjid dianjurkan untuk dijauhkan dari kuburan. Begitu juga kuburan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah mengutuk Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabinya itu menjadi masjid. Dari situlah hadirin sekalian, kita dianjurkan untuk menjauhkan masjid itu dari pekuburan. Kenapa? Karena di sini syaddud dzara'i. Apalagi sekarang kuburannya pas kiblat, itu larangannya makin double-double. Ibaratnya kalau sekarang hukum positif itu kena jerat ya pasal berlapis. Karena Rasulullah di samping mengatakan tadi, la tusallu ilal kubur, jangan sholat menghadap kuburan. Dari beberapa hadis ini
kita dianjurkan untuk menjauhkan masjid dari kuburan dan kuburan dari masjid. Kalau seandainya ada berdekatan, dianjurkan untuk membatasi sehingga terpisah antara kuburan dengan masjid. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Enam Ustaz. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya kami angkat melalui chat WhatsApp yang sudah masuk dari pendengar kita di Pondok Gede dengan Abu Anggi. Ustaz, kalau ba'diyah Jumatnya dikerjakan 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat di rumah, apakah diperbolehkan Ustaz? Silakan Ustaz. Tidak ada masalah. Apalagi pendapat yang mengatakan salatul laili wan nahar, salat malam siang tadi dua-dua. Ya, satunya di masjid, satunya di ruangan kantor kita karena masih ada waktu, atau satunya di rumah. Karena tidak ada kelaziman antara 2 rakaat dengan 2 rakaat berikutnya itu harus nyambung. Yang penting setelah Jumat Rasulullah nggak membatasi 2 rakaat, setelah 2 rakaat itu berapa batasnya? Apa 5 menit, 10 menit, sejam? Nggak ada. Yang penting belum masuk ini asar, Anda boleh melakukan itu semua. Intinya gini Pak, salat rawatib ba'diyah itu waktunya sampai masuk ke salat berikutnya. Contoh, salat rawatib duhur itu terus ada sampai datang waktu asar. Begitu juga rawatib maghrib terus ada sampai datang waktu isya. Dan isya rawatibnya itu terus ada sampai datang subuh. Dan seterusnya ya. Oleh karena itu barang siapa yang salat 2 rakaat di masjid, 2 rakaatnya di rumah, tidak mengapa. Kecuali dia meyakini salatnya 4 rakaat, dapat 2 rakaat pergi, belum salam, lanjutin di rumah, nah itu batal. Ya, jadi 2 rakaat tasyahud, salam, pergi. Udah dah, nanti saya salat lagi di rumah 2 rakaat. Ya, begitu. Wallahu a'lam. Ustaz, jazakallah khairan, atas jawaban yang Anda sampaikan Ustaz. Dan kita angkat berikutnya melalui telepon pertanyaan selanjutnya di 0218236543. Kami persilakan. Ya, silakan bagi Anda yang ingin bertanya. Silakan, sudah masuk Bapak atau Ibu? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi yang bertanya yang pertama, tapi ya ada miss kali ya. Yang saya tanyakan itu hadis tentang sholat pada asar. Jadi kalau dilihat ada riwayat menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha menyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah pernah meninggalkan 2 rakaat sesudah asar di sisiku sama sekali. Dari hadis Bukhari dan Muslim. Nah, di mana hadis ini Pak Ustaz tentang salat sunat pada asar? Karena kelihatannya hadisnya kuat banget ini, ada Bukhari dan Muslim. Baik. Ya, mohon maaf ya. Makasih, syukron, jazakumullah khairan. Wah, jazakumullah khairan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, Hadis itu sudah diluruskan oleh Imam. satu pertanyaan yang tadi ditanyakan kembali tentang masalah hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, yang dimana Ummul Mukminin Aisyah menjelaskan bahwasannya Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat asar, Ustaz. Apakah ini menunjukkan bahwasannya sholat ba'diyah asar ini ada, Ustaz, untuk dikerjakan secara terus-menerus? Silakan Ustaz. Hadirin sekalian, perlu diketahui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan rakaatain ba'dal asr, itu ditegaskan oleh Imam Ibnu Qayyim. Salat tersebut adalah salat qadha zuhur. Ya, qadha zuhur, ya. Tidak ada lagi yang lainnya. Dengan demikian, ini semuanya tidak menegaskan bahwa Rasulullah SAW salat 2 rakaat ba'dal asri, ya. Makanya ditegaskan di sini, ma warada fil ahadis min kaunin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli rak'ataini ba'dal asri fi baitihi
ويداوم على ذلك صحيح ثابت أيضا فروى البخاري ومسلم عن عائشة ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة يثقل على أمتي وكان يحب ما يخفف عنه وهذا كله محمول nih tolong diperhatikan wahada kulluhu mahmulun memang betul itu dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim tetapi hadis itu memiliki potensi untuk diarahkan kepada pemahaman ala annahu kana min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam itu khusus Rasulullah. Faqad fatathu ar-rak'atani ba'da adh-dhuhri. Ya. Dan Rasulullah SAW kelewatan salat duhur 2 rakaat. Fa shallahuma ba'da al-'asri. Kemudian salat setelah asar. Summa asbatahuma. Kemudian ternyata didawamkan. Awal pemicunya Rasulullah melakukan itu karena beliau enggak sempat salat duhur yang 4 rakaat, cuman 2 salatnya. Kemudian karena suatu insyighal, urusan, sibuk dengan urusan, baru bisa melakukan salat 2 rakaatnya setelah asar. Dan setelah itu didawamkan li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla salatan asbataha. Karena Rasulullah kalau melakukan kebaikan salat terutama selalu setelah itu dia dawamkan. Tuh ya. Makanya di sini juga dari Ummi Salamah. Dari Ummu Salamah qalat sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yanha anha ya'ni ar-rak'ataini ba'da al-'asr. Yang kita gunakan dasar ini khusus Rasulullah. Rasulullah mengatakan di dalam riwayat yang diriwayatkan dari Ummu Salamah, Rasulullah melarang sholat 2 rakaat setelah asar. Nah, ini kan bertentangan. Rasulullah dalam satu sisi mengamalkan, dalam satu sisi melarang. Maka kita gabungkan karena sama-sama sahih. Ini Rasulullah yang ketika melakukan itu khusus untuk dirinya. Adapun umat lain dilarang. Hal ini tidak sedikit. Ada hal yang dilakukan oleh Rasulullah, tapi umatnya tidak boleh melakukan. Contoh, doa Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni ma'a zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Tapi dalam satu sisi Rasulullah menganjurkan umatnya untuk berdoa minta kecukupan. Berarti doa untuk minta dihidupkan dalam keadaan miskin itu khusus untuk dirinya. Adapun umatnya ya enggak berdoa aja miskin. Gimana berdoa? Coba, abang enggak makin nyungsep. Nah itu mas, pemahaman seperti itu harus kita hidupkan. Dengan demikian, hadis Rasulullah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim tadi dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW sholat 2 rakaat setelah asar, bahkan mendawamkan itu khusus untuk Rasulullah. Adapun umatnya dilarang berdasarkan hadis yang ada di dalam riwayat Bukhari Muslim juga dari Ummu Salamah, Rasulullah melarang 2 rakaat setelah asar. Wallahu a'lam bishawab. Itu maksudnya. Dari hadis ini juga dibolehkan seorang, ini tambahan dalil, dibolehkan seorang mengqadha rawatib. Nah, kan gitu. Dan 2 hadis ini juga bisa kita jadikan dalil bahwa sholat 2 rakaat setelah asar itu dilarang untuk umatnya dan itu khusus untuk Rasulullah.
Ada juga sholat Rasulullah melarang puasa wisol nyambung, terus puasa nggak pernah buka. Tapi kita dilarang. Rasulullah SAW naha anil wisol. Setelah digabungkan karena Rasulullah SAW tidur diberi minum makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mengatakan, mata saya itu memang tidur, tapi hati pikiran saya tidak tidur. Makanya mimpinya Rasulullah itu menjadi wahyu. Gitu ya. Jadi ada hal-hal yang khusus Rasulullah. Contoh aja, khusus Rasulullah makan dengan 3 jari. Ya. Kalau umatnya, ya terserah. Kalau antum mampunya 5, silakan. Tetapi kenapa makan 3 jari ini menjadi pilihan Rasulullah? Karena 3 ini merupakan satu cara makan yang paling indah. Di antara, kalau ganjil dianjurkan kan, 1 ngenyek. Coba kalau antum makan dengan 1 jari, 5 serakah. Halo, dengan 3, masya Allah, sedang antara menghina dengan serakah. Kalau makan dengan jari 5 apa? Serakah. Makan dengan jari 1, coba, menghina. Mas, silahkan mas, dimakan. Masya Allah, ini makanan istri saya. Waduh, antum makan cuma dengan jari 1. Ini menurut saya sunnah. Tapi menghina. Pakai 3 jari ya. Intinya umatnya silakan, tetapi untuk Rasulullah SAW kemuliaan, maka Rasulullah memilih 3. Wallahu a'lam. Silakan yang lain. Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang Anda sampaikan Ustaz. Dan kita angkat pertanyaan berikutnya di line telepon 0218236543. Nah, silakan bagi Anda yang sudah masuk. Ya, silakan. Baik, silakan. Sudah masuk Bapak atau Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Di Purwokerto. Dengan Pak Agus di Purwokerto. Ya, betul. Ya, silakan Pak Agus, pertanyaannya apa? Ya, betul. Ya, silakan Bapak. Pertanyaannya, kalau kita terbangun sudah masuk waktu subuh, kemudian kita terdengar bunyi iqamah di masjid, otomatis kita belum sempat sholat fajar. Apakah sholat fajar bisa dilakukan setelah sholat subuh, dan itu dilakukan di rumah atau di masjid sebaiknya? Baik, cukup Bapak. Pak Agus, cukup pertanyaannya? Satu lagi, Ustaz. Baik, satu. Cukup satu Pak ya? Satu lagi. Tadi saya terlambat nyimak ya untuk sholat ba'diyah Jumat. Apakah itu memang 4 rakaat atau 2 rakaat saja? Baik. Terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya. Cukup Pak ya? Baik. Terima kasih, dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Salat rawatib qabla subhi boleh diqadha ba'da subhi mubasyara. Jadi siapa yang tidak sempat salat rawatib sebelum subuh karena masalah waktu, boleh diqadha langsung setelah salat subuh, atau nanti nunggu setelah matahari terbit sepenggala baru salat 2 rakaat, ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi? Apa itu? Tentang salat ba'diyah, Ustaz, apakah 4 rakaat atau 2 rakaat, Ustaz, yang karena tadi beliau menyimak dari awal, Ustaz. Idza shalla ahadukum al-jum'ah falyusalli ba'daha arba'an. Dalam satu riwayat juga Rasulullah SAW salat di rumah 2 rakaat. Maka di sini ada ulama ini menyikapinya.
Kalau Imam Ibnu Taimiyah sama Ibnu Qayyim mengatakan kalau solatnya itu di masjid 4 rakaat, kalau di rumah 2 rakaat. Tapi imam-imam yang lainnya macam seperti Imam Syafi'i dan yang lainnya ini berdasarkan pilihan. Bahkan di dalam satu riwayat Rasulullah juga solat 6. Jadi bisa setelah Jumat itu bisa 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat. Tetapi di antara sekian riwayat yang paling banyak, yang paling kuat adalah 4. Bahkan Rasulullah ketika 4 itu mengatakan, menegaskan dengan qaulan, ucapan. Sementara kedua rakaat itu dengan perbuatan. Dan kalau kita bandingkan mana yang lebih kuat, sunnah qauliyah dengan fi'liyah, maka yang lebih kuat adalah fi'li, ini qauliyah. Makanya di sini yang diutamakan 4. Bahkan menurut jumhur ulama tadi, kalau seandainya di masjid dan di rumah juga boleh enggak 4? Boleh. Karena berdasarkan pilihan, boleh 4, boleh 2. Cuman tadi Imam Ibnu Taimiyah menghimpun untuk memberikan satu dorongan motivasi agar sholat di rumah. Kalau di masjid 4, kalau di rumah 2. Wallahu a'lam. Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz. Dan demikian untuk jawaban Pak Agus, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik. Satu pertanyaan kembali kami angkat Ustaz melalui chat WA Ustaz dengan Pak Mustaqim di Kolaka Sultra, Sulawesi Utara Ustaz ya. Beliau bertanya Ustaz, kalau ada orang yang bertobat karena masa lalu sering meninggalkan sholat wajib Ustaz, bagaimanakah cara mengganti sholat yang telah ditinggalkan Ustaz? Apakah misalnya selesai sholat zuhur, ia boleh menambahkan sholat zuhur lagi sebagai ganti masa lalu Ustaz? Mohon Ustaz berikan penjelasan. Silakan Ustaz. Perlu diketahui bahwa seorang tidak dianjurkan mengqadha sholat kecuali karena lupa dan ketiduran. Paham? Berarti dari sini selain ketiduran, selain kita itu kelupaan, tidak ada anjuran qadha. Berarti orang yang selama ini meninggalkan sholat kadang tidak, bukan qadha yang dilakukan, tapi apa? Taubat dengan taubatan nasuha, dengan apa? Melakukan sholat wajib tertib kalau lagi di masjid, dan sholat sunnah rawatibnya, dan memperbanyak sholat-sholat sunnah yang lainnya, dengan harapan sholat-sholat ini bisa menutup sebagai bentuk taubat sholat yang belang bentong, sholat yang sekarang ini ditinggalkan. Kenapa? Karena nanti di dalam hadis Rasulullah SAW yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat, unzuru hallahu min tatawu'in, apakah mereka memiliki yang sunnah. Kalau sekarang sempurna, ya ditulis sempurna. Kalau tidak, maka disempurnakan dengan sunnah-sunnahnya itu. Maka karena itu, orang yang selama ini teledor di dalam sholat, maka kewajiban utama pertama adalah taubatan nasuha. Caranya menyesali, meninggalkan kebiasaan buruk tersebut, melepas kuat-kuat untuk meninggalkan kebiasaan, meninggalkan sholat tersebut. Dan yang tidak kalah pentingnya, sholat 2 rakaat, sholat taubat, kemudian memperbanyak istighfar, taubat, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, dan dalam kehidupan sehari-harinya memperbaiki sholatnya. Dengan cara seperti itu mudah-mudahan tertutup. Tapi perlu diketahui, orang yang selama ini meninggalkan sholat secara sengaja tidak bisa ditutup dengan qadha. Karena Rasulullah SAW mensyariatkan qadha untuk apa? Untuk apa? Man nama an sholatin aw nasiyaha. Siapa yang ketiduran dari sholat atau kelupaan, kalau seandainya ada di sana potensi peluang orang yang meninggalkan sholat secara sengaja itu boleh diqadha, boleh ditutup dengan qadha. Rasulullah SAW tidak membatasi cuma 2, tidur atau lupa.
Maka kewajiban orang yang selama ini meninggalkan sholat secara sengaja, taubatan nasuha. Itu. Nah, setelah itu memperbaiki sholatnya. Insya Allah dengan cara seperti itu akan bisa menutup keteledoran yang ada ini. Nah, sholat wajibnya diperbaiki, rawatibnya diperbaiki, sholat ditambah sholat duha, ditambah sholat tahajud, ditambah sholat sunnah mutlak. Dua salam tadi, dengan cara seperti itu insyaallah ukmilat min tatawwu'ihi, disempurnakan dengan sunnahnya, kata Rasulullah. Wallahu a'lam. Saya kira itu mungkin terakhir, Mas. Ustaz, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum berikan, Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir melalui telepon di 0218236543. Kami persilakan bagi Anda yang sudah masuk. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Bapak dan berada di mana? Abu Sa'ad di Tangerang. Abu Sa'ad di Tangerang. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya di luar tema. Ya. Ya, silakan. Bagaimana batasan seorang wanita berjualan di platform live media sosial? Apa batasan-batasannya dan apa yang harus dipenuhi agar tidak melanggar syariat, Ustaz? Jazakallahu khairan, Ustaz. Baik, terima kasih Abu Sa'ad. Wajazakallahu khairan. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ini terakhir saya nasihatkan kepada seluruh pedagang online wanita. Karena saya temui di beberapa tampilan, ada sebagian wanita yang menampakkan tubuhnya. Ada yang di antara mereka menutup mukanya, tetapi menampakkan tangannya, kakinya. Intinya, tidak ada satu dalil pun dan penjelasan di antara para ulama seorang wanita dibolehkan tabarruj. Bahkan sebaliknya, Allah mengatakan wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Oleh karena itu, wahai wanita muslimah yang dirahmati Allah, bertakwalah kalian kepada Allah dengan menjajakan tampilan, gerakan ataupun apapun kaitannya dengan aurat Anda. Karena Rasulullah SAW mengatakan al-aurat ini al-mar'atu auratun. Dan Rasulullah juga menegaskan ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Aku tidak tinggalkan satu fitnah buat laki-laki yang lebih berat ketimbang perempuan. Suaranya, gerak tubuhnya, apalagi sekarang ini anggota tubuhnya. Foto yang sekarang diupload, video yang sekarang diunggah, meskipun tampak berpakaian, maka apakah kalian tidak takut adanya tanda-tanda kiamat? Nisaun kasiyatun ariyat, perempuan yang pakaian tapi telanjang. Kenapa dikatakan seperti itu? Pakaian, merasa dia telah berpakaian, tapi ariyat karena masih mensifati lekuk tubuhnya, auratnya dan yang lainnya, bahkan menimbulkan fitnah. Ma'ilatin mumilat. Dari situlah orang-orang yang sekarang ini berjualan pakaian atau apapun hendaknya mewaspadai untuk tidak memancing fitnah. Dan di antara sekian fitnah yang paling besar, fitnah tanda kiamat adalah fitnatun nisa. Bahkan itulah fitnah yang menghancurkan Bani Israel dulu pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita semuanya, Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Zainal Abidin bin Samsudin LCMM Hafizallahu Ta'ala, yang telah memberikan materi di sore hari ini dan juga yang telah menyampaikan dan memaparkan jawaban-jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan tetap menjaga beliau dan keluarga beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meluaskan keilmuan beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil bersama beliau insyaallah, Allahumma amin. Dan untuk Anda semuanya para sobat Ar-Roja, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda di sore hari ini. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Rabu di pekan ketiga insyaallah untuk kita ikuti kelanjutan dari pembahasan kitab Bulughul Maram. Dan tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang telah kita simak bersama ini semoga Allah mudahkan bagi kita semuanya untuk mengamalkannya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.